daerah Tanjung Barat, suasananya lumayan sepi waktu itu. Di situ ada sosok perempuan berdiri, rambutnya panjang banget, berdiri halus banget, tapi jelas suara itu bilang, "Saya ada di depan." Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Luar Nalar. Di episode 2 ini kita akan menceritakan kisah luar nalar yang dialami langsung oleh para narasumber. Cerita yang mungkin sulit diterima logika tapi benar-benar terjadi. Kita bacakan cerita pertama. Perkenalkan, gue Dio. Tahun 2008 gue sama keluarga gue tinggal di sebuah komplek di daerah Jatirahayu, Pondok Gede. Gue tinggal di salah satu gang, sebut aja Jalan Melati. Di dalam gang itu cuma ada 8 rumah, suasananya sepi banget kalau malam. Rumah gue ada di urutan keempat dari jalan utama komplek. Tempat di depan rumah gue ada kebun kosong dengan pohon mangga yang besar banget batangnya dan rantingnya menjulur kemana-mana. Bikin halaman depan rumah selalu terasa lebih gelap dari rumah lainnya. Di komplek gue itu memang kalau sudah jam 7 malam suasananya langsung berubah jadi sepi dan terasa mencekam. Apalagi dulu sering ada tukang pijit tunanetra lewat sendirian. Setiap melangkah, tongkat penuntunnya berbunyi teng, teng, teng. Di sepanjang jalan yang kosong, gelap dan bikin suasana makin terasa sunyi dan entah kenapa menyeramkan. Waktu itu gue masih kelas 5 SD dan bokap gue lagi dinas malam. Di rumah cuma berempat, nyokap, kakak gue, sama adik gue. Nyokap lagi ngerjain tugas kantornya di kamar gue dan adik gue. Pintunya setengah tertutup, lampunya nyala terang. Kakak gue lagi asik makan di meja makan sambil nonton TV kecil di ruang tengah. Gue lagi makan sama adik gue, tapi namanya juga adik kakak. Ujung-ujungnya ribut cuma gara-gara hal sepele. Kita saling teriak sambil akhirnya nyokap gue negor dari dalam kamar dengan suara gak tinggi karena gue yang lebih tua, otomatis gue yang kena marah. Nyokap nyuruh gue ngalah dan jangan bikin adik gue nangis. Suasana rumah yang tadinya rame langsung jadi canggung. Apalagi di luar komplek udah sunyi banget kayak biasanya kalau lewat jam 7 malam. Akhirnya sekitar jam 10 malam gue masih nangis dan milih menyendiri di kamar utama. Kamar itu cukup luas, bentuknya persegi dengan satu jendela besar yang langsung menghadap ke dalam rumah. Dan tepat di depan jendela itu kelihatan jelas pohon mangga besar di kebun kosong seberang rumah gue. Malam itu suasananya sunyi banget. Pas gue lagi bengong sambil sesubukan, tiba-tiba gue dengar suara perempuan. Lirih, halus banget, tapi jelas suara itu bilang, "Saya ada di depan." Pelan lalu hening beberapa detik, kemudian terdengar lagi untuk kedua kalinya. Tangisan gue langsung berhenti. Gue memperhatikan dengan jantung mulai deg-degan. Dan saat untuk ketiga kalinya, suara itu mengulang kalimat yang sama. Refleks gue langsung berdiri dan buka gorden jendela lebar-lebar. Tapi gak ada siapa-siapa di depan. Cuma halaman gelap dan bayangan pohon mangga yang diam. Karena masih kesel habis dimarahin nyokap dan gue ketakutan, gue langsung lari keluar kamar ke ruang makan dan sembunyi di bawah meja tempat kakak gue lagi makan. Kakak gue nanya, "Kenapa Dio? Apaan sih?" Dengan suara gemetar gue jawab, "Itu kak, ada suara cewek halus banget bilang saya ada di depan 3 kali. Pas aku buka gorden gak ada orang." Akhirnya gue sama kakak gue lari ke kamar nyokap. Nyokap yang lagi ngerjain tugas kantornya langsung berhenti pas lihat gue pucat gemeteran. Adik gue ikut merapat karena ketakutan. Gue ceritain soal suara perempuan yang bilang saya ada di depan sampai 3 kali. Nyokap gak langsung bantah. Wajahnya kelihatan tegang walaupun berusaha tetap tenang. Tanpa banyak mikir, nyokap langsung telepon tetangga samping rumah dan minta tolong supaya keluar dan nungguin kita di depan pagar. Beberapa menit kemudian, mereka bilang sudah di luar. Akhirnya kita berempat keluar bareng-bareng. Nyokap gandeng adik gue, kakak gue di samping gue, dan gue jalan paling belakang sambil terus nengok ke arah kebun kosong dan pohon mangga besar itu yang berdiri gelap di depan rumah gue. Akhirnya tetangga samping rumah nemenin kita sampai jam 5 subuh sambil nunggu bokap pulang kerja. Gak ada satupun dari kita yang berani masuk ke rumah sendirian malam itu.
Begitu bokap sampai, suasana baru agak tenang. Besoknya nyokap langsung telepon seorang ustadz untuk datang dan bersihin rumah. Rumah dibacain doa di setiap sudut, terutama kamar utama dan jendela yang menghadap ke pohon mangga itu. Setelah itu, ustadz juga menyarankan supaya ornamen patung dan topeng seni yang sebelumnya dipajang di rumah, yang bentuknya memang agak seram, diturunkan dan disingkirkan. Sejak kejadian itu, rumah terasa lebih ringan. Tapi setiap kali gue ingat suara lirih itu yang bilang saya ada di depan, tepat 3 kali, rasanya tetap bikin merinding sampai sekarang. Terima kasih. Kita lanjut cerita yang kedua. Hai, perkenalkan nama gue Leni. Gue mau cerita sedikit pengalaman seram yang pernah gue alami beberapa tahun yang lalu. Kejadian ini benar-benar masih gue ingat jelas sampai sekarang. Karena rasanya aneh sekaligus bikin merinding kalau diingat lagi. Waktu itu gue kerja di daerah Durensawit. Kerjaan gue di bagian administrasi di sebuah kantor kecil. Kantor itu bukan perusahaan besar, jadi karyawannya juga gak banyak. Paling cuma beberapa orang. Biasanya yang selalu ada di kantor cuma gue, bos gue sebagai pemilik kantor, dan 1 orang bagian desain. Sisanya lebih sering di lapangan, jadi mereka cuma datang sebentar buat ambil berkas atau laporan, habis itu langsung pergi lagi. Karena suasana kantor yang cukup sepi itu, gue lumayan sering sendirian di ruangan, apalagi kalau lagi jam makan siang. Teman bagian desain biasanya keluar buat makan, sementara bos gue juga kadang ada urusan di luar. Sedangkan gue sendiri lebih sering makan di kantor, karena gue biasa bawa bekal dari rumah. Siang itu kejadiannya, setelah selesai makan siang, gue balik lagi ke meja kerja. Kerjaan gue waktu itu juga sudah beres, jadi gue cuma duduk santai sambil cek-cek berkas di meja. Kantor lagi sepi banget, ruangannya juga cuma kedengaran suara kipas angin dan suara kendaraan dari luar. Lagi asik duduk, tiba-tiba pandangan gue ke arah pintu luar kantor. Di situ gue lihat ada anak kecil lagi duduk di lantai, posisinya meringkuk kayak orang lagi sedih. Awalnya gue gak ngerasa ada yang aneh sama sekali. Gue pikir itu anak yang biasanya main di sekitar warung depan kantor. Soalnya emang kadang anak-anak suka mampir ke kantor buat bercanda sama bos gue. Bos gue juga orangnya santai, kadang suka kasih mereka permen atau sekedar ngobrol. Karena itu gue gak peduli, gue pikir paling juga anak itu cuma masuk sebentar terus keluar lagi. Jadi gue lanjut aja duduk sambil cek kerjaan di meja. Tapi beberapa menit kemudian, gue ngerasa ada yang aneh. Pas gue lagi fokus lihat berkas, tiba-tiba dari kolong meja kerja gue muncul kepala anak kecil. Dia nongolin kepalanya sambil senyum ke arah gue, kayak lagi ngajakin main. Senyuman itu aneh, bukan senyuman anak kecil yang ceria, tapi lebih senyuman yang bikin gue gak nyaman. Awalnya gue kaget, tapi gue coba bersikap biasa aja. Gue pura-pura gak lihat. Dalam hati gue mikir mungkin dia lagi iseng aja. Tapi setelah itu, dia malah terus nongolin kepalanya dari kolong meja. Kadang muncul, kadang ngumpet lagi, terus muncul sambil tersenyum. Kayak orang lagi main cilukba. Jujur saat itu gue mulai merinding, soalnya gue sama sekali gak lihat dia masuk ke ruangan gue. Tiba-tiba aja ada di kolong meja. Gue masih berusaha gak ngerespon. Gue tetap pura-pura fokus sama kerjaan, tapi perasaan gue udah mulai gak enak. Suasana kantor yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi kerasa beda. Sepi banget dan entah kenapa rasanya dingin. Anak kecil itu masih terus melakukan hal yang sama. Nongolin kepalanya dari kolong meja, senyum ke arah gue, lalu ngumpet lagi. Akhirnya gue berdiri dari kursi dan keluar sebentar dari ruangan. Gue pikir mungkin kalau gue keluar dia juga bakal keluar. Berapa saat kemudian teman bagian desain balik dari luar dan suasana kantor kembali normal. Anehnya, sejak temen gue balik, anak itu gak kelihatan lagi. Gue sempat mikir mungkin tadi cuma halusinasi atau mungkin anak tetangga yang masuk tanpa gue sadari. Hari itu pun berlalu begitu saja. Tapi ternyata kejadian itu gak berhenti sampai situ. Sore harinya setelah pulang kerja, gue sampai di rumah seperti biasa. Gue mandi, gue makan, gue beres-beres dan segala macem lah. Waktu itu gue sama sekali gak kepikiran soal kejadian di kantor siang tadi.
Sampai tiba-tiba nyokap gue masuk kamar. Nyokap gue memang dari dulu katanya cukup peka sama hal-hal yang berbau begituan. Kadang kalau ada sesuatu yang aneh, dia bisa langsung ngerasain. Begitu masuk kamar, nyokap gue langsung ngomong dengan nada agak serius. "Ngapain kamu bawa kayak gituan ke rumah?" Gue langsung bingung. "Maksudnya apa, Mah?" Nyokap gue terus bilang kalau dari tadi ada anak kecil yang ngikutin gue masuk ke rumah. Katanya anak itu berdiri dekat gue tapi gak mau pergi. Jujur waktu itu badan gue langsung merinding. Soalnya gue langsung keinget kejadian di kantor siang tadi. Sejak saat itu gue mulai ngerasa kalau anak kecil itu beneran ikut gue pulang. Kadang kalau gue lagi duduk di ruang tamu sendirian, gue ngerasa kayak ada yang merhatiin. Pernah juga pas malam-malam gue ke dapur buat ngambil minum. Tiba-tiba dari arah ruang tamu ada bayangan anak kecil yang lewat cepet. Beberapa kali juga gue ngerasa kayak ada yang berdiri di belakang pintu kamar. Pas gue lihat gak ada siapa-siapa. Ya paling sering kejadian itu waktu gue lagi di dapur malam-malam. Lagi nyuci piring atau sekedar ambil air. Tiba-tiba baju gue kerasa kayak ditarik pelan dari belakang. Pas gue nengok gak ada orang. Nyokap gue pernah bilang kalau anak kecil itu masih ada di sekitar gue. Kadang kalau gue lagi duduk santai di ruang tamu, tiba-tiba gue lihat dari sudut mata ada kepala anak kecil yang muncul dari belakang pintu. Persis kayak waktu dia main cilukba di kantor. Gue selalu berusaha gak merespon sama sekali. Gue pura-pura gak lihat, gak denger, gak ngerasain apa-apa. Lama-lama kejadian itu mulai jarang terjadi. Tapi sampai sekarang gue gak tahu sebenarnya siapa itu. Terima kasih KLN sudah membacakan cerita dari saya. Kita lanjut cerita ketiga. Halo, nama gue Dias. Gue tinggal di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Cerita yang mau gue ceritain ini bukan gue yang ngalamin langsung, tapi ibu sama adik gue. Sampai sekarang kita masih tinggal di rumah yang sama. Rumah gue punya lorong kecil di samping rumah yang dipakai buat tempat wudhu. Lorongnya agak terlalu panjang, tapi sempit dan cuma ada satu lampu berwarna kuning kecil yang cahayanya sudah redup. Kejadiannya sekitar jam 3 pagi. Waktu itu ibu gue bangun karena mau sholat tahajud. Semua orang di rumah masih tidur. Ibu gue langsung keluar kamar dan jalan ke lorong tempat wudhu seperti biasa. Beliau mulai wudhu. Suara air keran kedengaran jelas banget karena suasana rumah lagi hening. Pas lagi wudhu itu dan sedang basuh muka, tiba-tiba ibu gue merasa kayak ada yang merhatiin dari arah kanan. Awalnya ibu gue coba cuek, tapi makin lama perasaan itu makin kuat. Akhirnya ibu gue selesaiin wudhunya, terus nengok ke arah kanan. Di situ ada sosok perempuan berdiri, rambutnya panjang banget berantakan, bajunya putih, tapi kelihatan lusuh dan kotor. Tubuhnya kurus dan dia cuma berdiri diam. Yang bikin ibu gue langsung kaget itu wajahnya. Wajahnya kelihatan hancur, pucat dan serem banget. Matanya cuma natap lurus ke arah ibu gue, tanpa berkedip. Ibu gue langsung refleks pegang dada dan ucap astagfirullah. Beberapa detik, mereka cuma saling tatap-tatapan di lorong itu. Gue bayangin aja udah merinding. Di tengah rasa takut itu, ibu gue langsung baca ayat kursi pelan-pelan. Anehnya, pas ibu gue maju satu langkah sambil baca ayat kursi, sosok itu malah mundur. Tapi waktu ibu gue mundur sedikit karena refleks takut, sosok itu malah maju lagi. Jadi kayak saling maju mundur. Ibu gue maju, dia mundur. Ibu gue mundur, dia maju. Jaraknya waktu itu cuma 2 langkah dari badan ibu gue. Ibu gue bilang wajahnya kelihatan jelas banget, rambutnya acak-acakan, bajunya putih lusuh, dan mukanya kayak rusak. Akhirnya ibu gue kumpulin keberanian, beliau terus baca ayat kursi sambil pelan-pelan maju lagi. Begitu ibu gue maju, sosok itu mundur lagi. Ibu gue maju lagi, sosok itu mundur lagi. Sampai akhirnya waktu ibu gue sadar hampir mendekati ujung lorong, tiba-tiba sosok itu kayak memudar.
Pelan-pelan bentuknya hilang begitu saja. Loreng itu langsung kosong. Ibu gue langsung balik dan lari masuk ke kamar karena bener-bener kaget plus takut ya. Waktu itu adik perempuan gue katanya kebangun karena dengar suara langkah ibu gue yang buru-buru dan buka pintu kamar yang kenceng banget. Adik gue nanya, "Kenapa bu? Kelihatan panik?" Akhirnya ibu gue cerita apa yang baru kelihatan di lorong wudhu. Pas ibu gue jelasin cirinya, rambutnya panjang, berantakan, bajunya putih lusuh, dan wajah kayak hancur. Adik gue langsung diem. Mukanya langsung pucet. Terus adik gue bilang, "Bu, aku pernah lihat juga." Ibu gue langsung kaget. Adik gue akhirnya cerita kalau beberapa bulan sebelumnya dia pernah pulang malam dari kampus. Waktu itu lewat deket rel karena di daerah Tanjung Barat suasananya lumayan sepi waktu itu. Di pinggir rel dia lihat ada perempuan berdiri sendirian. Bajunya putih tapi kelihatan kotor. Rambutnya panjang nutupin sebagian muka. Awalnya dia gue kira orang biasa. Tapi pas dia lihat wajahnya sekilas, wajahnya kelihatan rusak dan serem. Adik gue langsung jalan cepet dan gak berani nengok lagi sampai rumah. Pas dengar cerita ibu gue malam itu, adik gue langsung sadar kalau ciri-cirinya sama persis sama apa yang dia lihat. Sejak kejadian itu, ibu gue kalau mau sholat tahajud selalu baca doa dulu sebelum keluar kamar. Dan sampai sekarang kita masih tinggal di rumah ini, di Tanjung Barat. Lorong wudhunya juga masih sama. Dan alhamdulillah karena kita memaksakan untuk memberanikan diri dan tidak mau kalah dari makhluk halus, akhirnya makhluk itu sudah tidak pernah ke rumah. Dan rumah kita alhamdulillah aman sampai sekarang. Tapi kata adik gue kalau dia lagi capek, pasti dia lihat si Mbak Kun ada di rel. Berdiri, diam, mungkin di situ tempatnya. Oke, jadi sekian cerita yang sampai ketemu lagi di kisah-kisah luar nalar selanjutnya. Kalau ada yang mau kirim-kirim cerita atau mau berbagi ceritalah ke kita, bisa langsung ke TikTok kita nih yang ada di sini. Bisa langsung ke TikTok kita, ada di deskripsi juga. TikTok sama emailnya juga ada di deskripsi semua. Jadi sekian cerita dari kami. Terima kasih.